Halo teman-teman semua, kami akan presentasikan materi kami yaitu tentang prinsip model. Tim kami yang beranggotakan pertama Dewa Made Aditya Permana dengan NIM 210-127, kedua IGD Yuda Anyana dengan NIM 210-134, dan ketiga saya sendiri Utus Weriawan dengan NIM 210-135, dan yang terakhir Imade Aldi Aryasa dengan NIM 210-137. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari V-shape model. V-shape model atau sering disebut dengan V-model adalah metodologi pengembangan linear unik yang digunakan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC disingkat. V-model berfokus pada metode mirip air terjun yang mengikuti tahapan langkah demi langkah yang ketat. Meskipun tahap awal adalah tahap desain yang luas, kemajuan berlanjut melalui tahap yang semakin terperinci, mengarah ke implementasi dan pengodean, dan akhirnya kembali melalui semua tahap pengujian sebelum proyek selesai. Nah, di sini ada tahapan V-model atau V-shape model. Yang pertama ada verification fase, yaitu requirement analis, yang kedua sistem desain, yang ketiga arsitektur desain, yang keempat model desain, dan yang kelima ada kode. Dan dari validation fase ada yang pertama acceptance testing, yang kedua system testing, yang ketiga integration testing, dan yang keempat unit testing, dan terakhir kode. Selanjutnya ada di verification, ada requirement analysis. Dalam rekayasa perangkat lunak, analisis kebutuhan mencakup tugas-tugas yang digunakan untuk menentukan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk produk atau proyek baru atau yang diubah, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mungkin bertentangan dari berbagai stakeholder, menganalisis, mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengelola kebutuhan perangkat lunak atau sistem. Selanjutnya ada sistem desain. Dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Lalu ada architectural design. Desain arsitektural komputer dan arsitektur perangkat lunak juga dapat disebut sebagai desain tingkat tinggi. Dasar dalam memilih arsitektur adalah bahwa ia harus menyadari semua yang terdiri dari daftar modul, fungsionalitas singkat dari masing-masing modul, hubungan antarmuka, dependensi, diagram arsitektur, detail teknologi, dan lain-lain. Lalu ada modul desain. Pada tahap ini, perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul itu diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Lalu pada tahap validation ada acceptance testing. Acceptance testing meriksa sistem terhadap kebutuhan pengguna. Hal ini mirip dengan sistem testing, bahwa seluruh sistem diperiksa, tetapi perbedaan penting adalah perubahan fokusnya. Sistem testing memeriksa bahwa sistem memberikan apa yang diminta. Lalu ada sistem testing. Setelah seluruh sistem dibangun, maka sistem harus diuji terhadap spesifikasi sistem. Sistem tersebut telah memberikan fitur yang diperlukan. Sistem testing masih berfokus pada pengembang, meskipun pengembang spesialis yang dikenal sebagai penguji sistem atau tester biasanya dipekerjakan untuk melakukannya. Lalu ada integration testing. Integration testing adalah tes yang paling penting karena di sini sistem testing dilakukan dengan metode integratif. Pengujian ini membahas perakitan dan integrasi komponen untuk membentuk perangkat lunak lengkap. Ini menggunakan teknik black box testing untuk mengatasi masalah yang terkait dengan masalah verifikasi dan pembangunan program.
Lalu ada unit testing. Pengecekan ini berfokus pada masing-masing komponen secara terpisah, memastikan bahwa komponen tersebut berfungsi dengan baik sebagai sebuah unit. Pengujian ini menggunakan teknik white box testing yang menjalankan jalur tertentu dalam struktur kontrol modul untuk memastikan cakupan lengkap dan deteksi kesalahan maksimum. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelebihan dari VShape model. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal, seperti contohnya dengan menggunakan objek model ataupun frame-frame. Kedua, biaya yang murah dalam perawatan dan modifikasinya. Ketiga, penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru. Keempat, V-model sangat fleksibel. Kelima, mempermudah dalam pembuatan dokumen proyek. Dan keenam, dikembangkan dan di-maintenance oleh publik. Nah, selanjutnya ada kekurangannya juga dari VShape model. Yang pertama, ada aktivitas yang terfokus pada proyek. Yang kedua, toolsnya tidak lengkap. Ketiga, proses hanya secara sementara. Keempat, proyek bersifat oriented, artinya hanya bisa dipakai sekali. Kelima, metode yang ditawarkan terbatas, terlalu fleksibel atau terlalu abstrak. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari implementasi VShape model. Di sini kami mengambil studi kasus sistem informasi penjualan suku cadang pada toko Banyu Biru Motor. Nah, tahap pertama yakni requirement analysis dan acceptance system testing. Pada tahap ini dilakukan yakni mencari tahu kebutuhan pengguna, disetujui atau tidaknya dokumentasi tersebut, buat dokumentasi kebutuhan pengguna. Estimasi pada tahap ini mencapai hingga 1 bulan. Next. Nah, kemudian kita menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Kebutuhan fungsionalnya terdiri dari pendataan operator, pendataan kategori, pendataan barang, pendataan pelanggan, pendataan pemasok, dan penetapan harga jual. Kemudian dari kebutuhan non-fungsionalnya mencakup kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Pada tahap kedua yakni sistem desain dan sistem testing. Pada tahap ini mencakup kegiatan merancang sistem sesuai dokumentasi, pembuatan entity diagram, dan contoh tampilan UI. Estimasi pada tahap ini hingga mencapai 2 bulan. Yang ketiga, tahap ketiga yakni arsitektur desain dan integration testing. Pada tahap ini dilaksanakan tergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, dan detail teknologi yang dipakai, misal XMPP atau Java. Estimasi yang diperlukan mencapai 1 bulan. Dan yang keempat ada modul desain dan unit testing. Pada tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk tiap modul, dan lain-lainnya. Estimasi yang diperlukan mencapai 1,5 bulan. Dan yang terakhir ada tahap coding atau implementation. Di sini dilaksanakan coding program dari semua modul. Estimasi yang diperlukan 2,5 bulan. Nah, dari tahap 1 sampai dengan tahap 5 memerlukan estimasi waktu hingga mencapai 8 bulan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ini ada yang mau bertanya dulu. Anjay. Salam. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Mudah. Udah modul desain. Pada tahap ini Skip dulu, ulang.